Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sampai hari ini alhamdulillah teman-teman diberikan kesehatan, terutama selamat datang Bu Dian Budiargo. Terima kasih Pak Ya, Iqbal. alhamdulillah bisa sampai ke rumah Pekanbaru. kita di UT Pekanbaru. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel YouTube UT Pekanbaru, silakan subscribe supaya ada video-video baru, teman-teman ada notification. Dan jangan lupa main-main ke website kami www.pekanbaru.ut.ac.id. Kemudian semua nanti platform media sosial kita ada di bawah. Teman-teman bisa follow sehingga berita terupdate tentang UT Pekanbaru mengenai layanan akademik pasti kita akan share di media sosial kita. Kemudian selamat datang di Pekanbaru. Terima kasih Pak Ya. Iqbal dan juga mahasiswa Nah, UT ini- yang ada di Pekanbaru khususnya. Ya. Kita baru mendarat dan terima kasih tadi diantar juga oleh dijemput oleh Pak Direktur. Terima kasih, menyenangkan ketemu teman-teman di Pekanbaru. Ya. Bu Dian, ini kan teman-teman yang menonton video nantinya penasaran ini. Emang dosen UT kok ada yang sudah usianya tapi kelihatan ini masih energik. Siapa ini? Kenalan Dia dulu dong. usianya berapa? Iya. Saya masih muda loh. Iya. Saya masih 26. Iya, tapi masih energik, masih cantik, masih di podcastin begini kan, wah luar biasa, masih auranya. Tersanjung Aduh. saya, Pak Silakan, Iqbal. dikenalin dulu dong. Ya. Teman-teman di Pekanbaru, perkenalkan saya Dian Budiargo. Saya ini nama lengkapnya Sri Sedianingsih. Jadi buat Anda yang mendapatkan tutor, khususnya mahasiswa komunikasi, teori komunikasi, komunikasi massa, karya ilmiah, TAP dan sebagainya, siapa tahu Anda tutornya adalah saya. Selamat berjumpa dan inilah saya. Panggilannya Dian Budiargo. Yep. Mas, panggil Mas aja ya, Ya. Mas Iqbal, karena Mas Iqbal jauh lebih muda dari saya gitu. Saya panggil Mas aja lebih enak. Dan kehormatan, saya kebetulan pas datang ke Pekanbaru dalam rangka ada Rakernas Asosiasi Program Studi Komunikasi. Dan alhamdulillah Mas Iqbal, saya masih dipercaya sebagai dewan pakar di situ. Ya. Jadi diundang ke sini ke kantor UT daerah Pekanbaru dan menyenangkan, dan lebih menyenangkan tersanjung saya bisa diajak podcast. Saya dosen komunikasi. Iya. Dan kebetulan saat ini menjabat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Perpustakaan dan Kearsipan. Oke. Itu sekilas info. Iya. Jadi mahasiswa yang MAP, Magister Manajemen, yang kebetulan pembimbingnya mau pembimbing 1 atau pembimbing 2 adalah Bu Dr. Sri Sedianingsih atau Bu Dian Budiargo. Inilah orangnya yang belum Ada pernah ya? ada di Mudah-mudahan Pekanbaru. lagi dengar, jadinya Iya, lagi nonton, nanti yang jadinya lihat. bisa Jadi ketemu. tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Orangnya bisa lihat sendiri. Sulit ya Iya, saya ya. kesannya Aduh, itu jangan dong. susah. Jadi fleksibilitas, kemudian karena dia pakar komunikasi, otomatis mudah dong diajak komunikasi. Ini Bu Dian, ini ke depan kita juga dosen, akademisi di FISIP UT, melihat tantangan ke depan dengan era digital ini seperti apa pandangan Bu Dian? Oke, makasih. Ini test case. Iya. Diuji saya. Iya. Biasanya menguji ya Iya, kalau bimbingannya. iya. Gini, Mas Iqbal dan Bapak Ibu, teman-teman semua mahasiswa Universitas Terbuka khususnya, lebih khusus lagi di Iya. Pekanbaru. Jadi memang kalau dalam dunia komunikasi, sebenarnya dari zaman dulu sampai sekarang itu sama. Komunikasi itu kan adalah proses pertukaran ide, Ya. informasi dari seseorang ke orang yang lain. Intinya sama. Tetapi perkembangan teknologi membuat medianya yang berbeda. Kalau saat ini saya bisa bertatap muka dengan Pak Iqbal, dengan Mas Iqbal, itu adalah bentuk komunikasi yang konvensional. Namun dengan perkembangan teknologi,
saya saat ini bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Jumlahnya nggak hanya 100, bisa ribuan sekaligus. Karena apa? Karena teknologi. Oleh karenanya ini yang harus kita pahami. Bagaimana sih sebenarnya teknologi itu sendiri? Difahami itu dalam pengertian gini. Kita harus mengerti apa kelebihan, apa kekurangan dari teknologi itu. Karena kita tahu sendiri kan, banyak kasus, banyak kita punya masalah hanya karena salah ketik, hanya karena terlalu cepat kita sharing Yep, sebelum kita saring. betul. Jadi kita kalau mau dianggap sebagai orang yang intelek, berpendidikan, khususnya Anda mahasiswa UT, hati-hati, tetap jaga kalau dapat informasi, keep dulu. Ya, karena gini, kecenderungan kita, saya mengatakan Ya, kita itu termasuk saya. Kecenderungan kita itu pingin menjadi orang nomor satu dalam mengetahui informasi. Nah, dan yang perlu diingat, mau itu digital, mau itu tatap muka, tanpa media, seperti saya dengan Pak Iqbal sekarang, orang itu prinsipnya cuma 3 kok dalam hidup itu, gitu. hmm, Katanya ya, demikian ya. Jadi yang pertama adalah mereka ingin diterima, ya kan? Yang kedua, tetap ingin disayang, dihargai, dihormati, semua orang mau itu. Dan yang ketiga adalah dikontrol. Nah, banyak yang protes nih, ya, Mas Iqbal. hmm, Aku tuh udah tua, aku udah ya, senior, udah ini kok masih dikontrol. Nah, gini. Jadi sebenarnya makna dikontrol itu adalah dalam kehidupan setiap orang punya hak dan kewajiban. Kadang lupa sama kewajibannya, maunya haknya iya, tok, ya kan? betul. Haknya terus kenceng tapi lupa kewajibannya. Nah, kontrol inilah yang mengingatkan kita akan kewajiban. Contoh paling simpel, paling sederhana di kehidupan lalu lintas kita. Hmm, Bayangkan kalau nggak ada traffic light. iya, Apa jadinya? Traffic light adalah kontrol. Di kesehatan, nih sebelah saya ya, ini kalau lihat posturnya tidak diragukan lagi ya, artinya menjaga kesehatan sejak dini dengan berolahraga, dengan menjaga makan segala macam, itu adalah kontrol karena kita tahu itu bagian dari self control. Karena kita tahu dengan berolahraga, dengan menjaga postur supaya tidak lebih berat badan, tidak lebih hmm, segala macam, itu aset untuk kesehatan. Itu contoh yang sederhana, kontrol gitu. Jadi kita selalu diberi kontrol, diterima. Anda bayangkan aja kalau Anda masuk dalam satu lingkungan, katakanlah di WhatsApp. Kita punya hmm, WhatsApp group dong, macam-macam. Kemudian di WhatsApp itu ternyata kita ditolak. betul. Nggak pernah digubris. Kita komen, nggak ada yang ini. Enak nggak rasanya? Nggak kan ya? Betul. Apalagi kalau tatap muka ya, berinteraksi langsung. Itu apa? Diterima, kemudian dihargai, disayang. Kita semua butuh dong disayang Iya, ya. betul. Jadi sesederhana itu kita menghadapi digitalisasi, semua interaksi itu harus tetap ada prinsip 3 hal itu. Supaya apa? Kita jaga, kita berempati, oh iya ya, kalau saya share hal ini, maka orang itu akan tersakiti. Enak nggak sih kalau Ya, saya begitu? Kayak gitu ya, jadi harus hati-hati. Dan kalau orang Jawa bilang tuh tepo seliro ya. oh ya, Nah, kalau bahasa bahasa kerennya ya, empathy gitu. seperti, Itu secara iya, singkat Mas Iqbal. berarti. Jadi poin-poin yang bisa teman-teman ambil itu pentingnya komunikasi karena apa? Sebagai mahasiswa juga harus menjaga komunikasi baik dengan dosennya, baik S1, S2, bahkan nanti yang Anda sebagai promovendus S3 juga harus pandai-pandai berkomunikasi dengan pembimbingnya, Nah, satu promotornya. itu, saya Iya, mungkin ini karena mudah-mudahan hmm, ada apa teman-teman yang sudah punya pembimbing iya, ya. Kadang-kadang itu gini, saya pernah hmm, mahasiswa juga. Kita itu segen sendiri gitu. Mau nelpon dosen yang nggak enak, ya, itu karena pengaruh sendiri. betul. Padahal dosennya nggak apa-apa gitu ya. Iya, Ditelepon, diingetin karena apa? betul, Kadang-kadang kita itu lupa karena banyaknya pekerjaan. Anda betul. kirim hari ini, lupa Mas. Ya, Nah, tugas kita sebagai mahasiswa ngingetin dosennya gitu. Kalau diingetin beberapa kali nggak respon, itu baru bermasalah. iya, itu kuncinya di situ. Kuncinya Jadi di situ. jangan teman-teman mahasiswa jangan wah sungkan Pak, saya nggak berani telepon. Padahal kalau teman-teman kita pun senang sih kalau diingatkan Pak, saya mahasiswa
bimbingan Bapak Benar, dan benar. ada attitude-nya, kapan kita menyapa Betul. para pembimbing, misalkan kita di reject, saat itu mungkin kita berperspektif baik saja, saat itu beliau sedang rapat maupun sedang ada privasi, tapi kita WhatsApp saja pasti akan dibalas. Betul, Nah, betul. ini Budian. Budian kan sekarang menjabat sebagai kepala pusat untuk Perpustakaan. perpustakaan, puslatanya UT. Dan saya lihat sekarang puslatanya UT itu perkembangannya luar biasa. Kalau Terima teman-teman mampir kasih. ke Pondok Cabe nantinya mampir ke kantornya Budian. Jadi kopi ada, sambil baca buku, tinggal pesen kopi. Nah, juga ada ruang untuk leyeh-leyehnya. Jadi tidak hanya duduk di meja, tapi ada ruang yang memang kita bisa melantai di Bisa sana, santai ya. santai. Kemudian ada untuk digital literasi. Nah, pertanyaannya Budian, apakah eh, ini bagaimana teman-teman di daerah itu memanfaatkan layanan Puslata ini yang memang kemarin mendapatkan ini ya Budian ya untuk Pak Rektor ya penghargaan ya Kalau itu yang ya kemarin diterima itu adalah akreditasi A untuk kearsipan. kearsipan. Kalau perpustakaan sudah Januari kemarin. Oke. Akreditasi A juga Wah, alhamdulillah. luar biasa. Berarti kan levelnya udah level top nih. Nah, Alhamdulillah. Menjaganya, iya mudah-mudahan bisa menjaganya. menjaga. Nah, ini bagaimana masyarakat yang melihat video ini itu bisa memanfaatkan literasi digital yang dimiliki oleh UT. Ya, makasih Mas Iqbal. Jadi, saudara mahasiswa dan masyarakat Pekanbaru dimanapun Anda berada yang lagi menyaksikan Ya, acara ini, kalau kita bicara perpustakaan, perpustakaan itu fungsinya adalah memberikan layanan. Kami ini memberikan layanan kepada Anda semua, khususnya mahasiswa, agar Anda bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin sesuai yang dibutuhkan. Khususnya kalau sekarang S1, program sarjana mungkin karya ilmiah, gitu ya. Kemudian kalau S2, S3, tesis dan disertasi. Apa yang kami berikan, kami itu memberikan secara digital. Kami memang menyadari bahwa mahasiswa universitas terbuka itu tersebar di seluruh dunia, bukan Indonesia saja, di dunia. Dan bagaimana supaya apa yang kita berikan itu bisa diakses oleh semuanya. Oleh karena itu, tolong diklik ya, pustaka.ut.ac.id. Di situ Anda bisa berselancar membuka apa yang diharapkan, diinginkan, ya, dibutuhkan. Ada, karena ini digital pasti ya, i ya, ya, e-book, e-jurnal gitu ya, e-magazine, e-majalah, ya, e-koran itu ada. Kami menyediakan. Tapi kuncinya satu, ya, anda harus mempunyai account e-kampus. ya, Nah, ini yang sering lupa. Jadi, saya titip juga ya, untuk Mas Iqbal, untuk mahasiswa-mahasiswa baru, kan mereka dapat ya, akun itu di ya. kampus ya. Diingatkan, akun ini adalah kunci untuk berselancar di universitas terbuka, khususnya di perpustakaan. Nah, di perpustakaan sendiri ada program sekarang setiap minggu, setiap hari Rabu, setengah 2 siang, 1 jam kami buka konsultasi. Kita menamakan Librarian Ya, Talk. Jadi Lip Talk gitu ya. Oh ini Rebo ya. ya, Kalau sekarang saya kebetulan lagi hari Rebo itu ya, kita take-nya ya hari Rebo. Setengah 2 nanti. Anda bisa bertanya pada pustakawan kami apa saja yang berkenaan dengan perpustakaan. Cari literatur, bagaimana kita plagiasi, checking plagiasi, bagaimana kita harus menulis dengan benar gitu, menulis artikel gitu ya. Kita bisa ya apa ya, sharing aja sharing, gitu, sharing, berbagi sharing gitu. Jadi, knowledge ya. yuk kita manfaatkan gitu perpustakaan ini karena kami ada, perpustakaan itu ada memang untuk Anda. Iya, luar biasa. Ini jadi memang semuanya ini berkontribusi teman-teman. Jadi kita sebagai dosen Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik juga menyampaikan keilmuan kita dengan berbagai platform. Teman-teman juga Ya, mencari yang lebih dari itu, pembandingnya, literatur review, riset-riset terdahulu, maupun jurnal-jurnal yang sudah dilanggan oleh UT. UT melanggan jurnal-jurnal internasional itu tidak
tidak murah ya Bu Betul, Dian. betul, betul. Itu ada memang ada EBSCO, ada Ada Cambridge, prokes, oh ada iya, banyak ProQuest ya kan, ProQuest, iya. banyak ini. Banyak sekali. Saya akan manfaatkan teman-teman yang sudah punya akun e-kampus, nim@ikampus.ut.ac.id. Nah, kemudian kita juga masih punya layanan bahan ajar kita yang bisa diakses oleh umum. RBV, Ya, ruang ruang baca baca virtual. virtual. Iya, iya. Itu masih bisa ya Bu Dian ya untuk Masih untuk publik. ya Jadi publik. sementara ini itu kan merupakan layanan universitas terbuka. Ya, Waktu itu di masa pandemi ya, itu dibuka untuk publik. ya, Jadi kan kami menyadari bahwa buku-buku UT yang diterbitkan oleh UT bahan ya, ajar itu kan ditulis oleh pakar, ya, gitu ya, tidak hanya dari UT tetapi dari luar, ya, orang-orang yang memang capable dalam ya, bidangnya, itu pilihan. Jadi kan sayang dong kalau iya, dinikmati oleh kita sendiri, betul. oleh hanya mahasiswa UT, sehingga di masa pandemi salah satu bentuk layanan kami adalah membuka ruang baca virtual Ya, itu, ya. gitu. Jadi untuk membuka ruang baca virtual supaya bisa bentuknya tinggal geser-geser di tablet atau di PC, itu username-nya mahasiswa, passwordnya UT peduli, kecil semua, Ya, UT peduli. benar-benar, Gitu, ya, saya hafal RBV. karena saya bisa menyampaikan kepada masyarakat, anak-anak SLTA maupun mahasiswa perguruan tinggi konvensional untuk bisa mengakses itu karena itu adalah kebanggaan kami bisa menservis dari semua kalangan Betul, secara untuk kegiatan akademik. Nah ini Budian yang segmen terakhir ini. Jadi Budian kan usia sudah menjelang ini purna, tapi mudah-mudahan beliau nanti bisa menjadi seorang guru besar Amin, karena amin, amin. sekarang Mohon doanya, beliau insya Allah. masih associate profesor, lektor kepala, insya Allah satu step lagi untuk guru besar. Dalam Insya proses Allah. itu nanti bisa menemani kita sampai usia di 70 tahun. Amin, Nah, amin, amin. ini Insya Allah. resepnya bagi dong untuk para generasi muda. Malu ah, Iya, apalagi yang emak-emak Mahmud Abbas, mamah muda, anak baru satu. Rata-rata sudah oke, putus asa oke. nih. Enggak, bos, saya udah inilah, udah macam lah. Yang disalahkan itu pasti nasi. Yang disalahkan macam-macam. Nah, ini kita tanya sama Bu Diana sang. Nah, beliau dulu adalah penyiar TVRI, kira-kira tahun 90-an, anak-anak nentis. Saya pun ingat waktu itu malam jam Masih 9 TK ya? ya. Kak Iqbal masih TK. Enggak, saya udah SD. Oh, udah SD. 94 itu saya udah masuk SMP. Hmm. Ya, jadi waktu itu saya ingat suaranya ini. Suaranya nggak akan berubah. Dunia dalam berita. Dulu diplesetkan, berita dalam dunia. Nah, ini Bu Dian, sampaikan kepada kita, para generasi muda, bahwa pentingnya sebuah kesehatan untuk supaya kita masih bisa memberikan edukasi karena ini pakar-pakar komunikasi, pakar-pakar public administration seperti saya rata-rata sudah untuk menjaga pola hidup sehatnya itu sudah nggak balance lagi. Nah, kita tanya langsung kepada Budian, apa yang menjadi kiat Wah, dan motivasinya? ini paling berat karena Iya. saya sendiri juga nggak ideal ya. Iya. Ini tapi paling tidak karena saya sudah di atas 60 jadi paling nggak ada sedikit pengalaman. Jadi intinya mungkin ada contoh baik, contoh Iya. tidak. Saya ini orang yang pantang diet. Jadi Yes. tidak diet ya, Iya. tetapi mencoba makan tidak berlebih. Itu aja. Jadi intinya hanya itu dan diimbangi dengan olahraga. Itu hal yang penting Iya. yang mungkin akan terasa setelah 50 tahun. Anda sekarang masih muda, semua energi masih tersimpan gitu ya. Nanti itu kan akan terpakai. Makin lama makin terkikis. Di saat 50 ke atas itu kita sudah mulai merasakan yang aduh pinggangnya inilah itulah udah mulai kan. Nah, mulai dari sekarang pola atur tidur itu nomor satu. Iya. Saya dengar anak-anak muda sekarang itu saking rajinnya bekerja, lupa waktu tidur. Betul. Mereka bilang gini, ini anak saya juga ya termasuk tidur jam 3 pagi, bangunnya siang jam 10, jam 11. Mereka patokannya 8 jam. Tapi nggak begitu. Dalam Ya. dunia kesehatan, masa yang paling bagus, ini kata dokter ya, Ya. bukan kata saya,
Masa yang paling bagus itu jam 11 itu kita harus paling lat Paling untuk telat. tidur. Ya, Karena setelah itu metabolismenya itu istirahat gitu loh. Mesin betul. kita itu biarkan dia istirahat. Terus makannya jangan malam. Kalau malam jam 10 tidur, jangan makan jam 9 malam. Ya, Jam 7 lah kita makan gitu. Jadi sederhana, ada banyak sekali pola diet, tapi kebetulan saya tidak menganut ya. itu, tetapi saya mencoba untuk balancing Ya, ya, disiplin lah. disiplin Ya, untuk tidak terlalu banyak makan dan ya, ngemil itu ya. nomor satu. Tapi biasanya kalau udah menjabat ngemilnya banyak karena snacknya banyak, rapat-rapat ada snack Iya. itu kadang yang kita mesti ngerem. Mm-mm. Tapi nomor satu diimbangi olahraga. Kalau nggak diimbangi itu semua jadi lemak. Tapi paling tidak kalau diimbangi lemak itu akan kebakar. Betul. Karena sebelah saya ini sebenarnya yang lebih lebih pas jadi panutan gitu ya. Sepeda oke, jalan oke, semua gym oke gitu. Jadinya kalau saya olahraganya yang fun aja, tenis Mas. Iya, Seminggu alhamdulillah masih 3 kali. Jadinya untuk fun. Dan yang penting satu, menjaga hati dan bahagia. betul. Dan thinking ini ya, Mindset ya. mindset kita. Luar biasa. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah harus, sekarang sudah ada. Kita pakai namanya jam digital. Ini semua bisa kita atur kapan waktu kita tidur. Dan kita tidur pun sudah ada waktunya. Oh, Anda tadi malam tidur kurang dari 8 jam. Diingetin ya kita ya. Diingetin kapan Anda harus bergerak. Waktunya Anda berkeringat, waktunya Anda stretching segala macam. Itu semua sudah sekarang semua serba media digital, transformation digital. Jadi teman-teman nantinya kalau nggak mau repot, nah berarti harus ke transformasi digital. Semua panduan, segala macam literasi itu kalau kita bicara tentang perpustakaan digital, kita punya YouTube, punya TikTok, punya Instagram. Semua edukasi tentang kesehatan pasti ada di sana. Bagaimana seorang adere memberikan motivasi supaya kita tidak sarapan di pagi hari dan kita puasa selama Iya. 16 jam. Bukan berarti nggak boleh minum, tapi harus ada tidurnya. Sehingga apa? Kita sehat, badan kita proporsional, dan yang pasti kita produktif. Iya, Ya, banyak cara lah, banyak banyak cara yang bisa ditempuh. Mana yang paling sesuai dengan Anda? Karena masing-masing orang berbeda. Iya, betul. Sesuai dengan aktivitasnya. Betul, Tapi betul. secara core keilmuan itu relatif sama. Ya, terima kasih Bu Dian. Ini podcast yang singkat, padat namun bermakna, bisa dicerna oleh teman-teman para mahasiswa dan masyarakat luas yang menonton video ini. Nanti kita share ke seluruh Indonesia dan layanan luar negeri. Ya, jadi terima kasih ya, Ya. Mas Iqbal Ya. udah diundang untuk podcast pagi hari ini. Dan buat Anda semua yang lagi menyaksikan, satu aja, yuk kita menjadi manusia yang Indonesia yang cerdas dalam olah pikir, olah rasa, dan olah karsa. Itu semua akan menjadi hidup Anda seimbang dan Anda menjadi manusia yang cerdas. Terima Oke, kasih. terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Luar biasa. Jangan lupa subscribe, share, dan komen di bawah. Sehingga komentar Anda akan menjadi motivasi kami untuk terus mengembangkan ke depan. UT Pekanbaru bisa dikenal oleh masyarakat dan teman-teman bisa kuliah tanpa harus meninggalkan domisili dengan belajar jarak jauh. Kampus yang akan mendatangi rumah Anda, bahan ajar yang sudah kita tulis, kita buat modul yang menarik, bahan ajar yang menarik dan bisa diakses secara digital juga akan mendatangi alamat Anda nantinya setelah Anda registrasi ulang maupun menjadi mahasiswa Universitas Terbuka yang baru. Sampai ketemu lagi Bu Dian. Terima Selamat. kasih, sukses untuk UT Pekanbaru, Ya. sukses untuk Anda semua, sehat, dan satu lagi yang harus dijaga, bahagia. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.